ini diberikan kesempatannya wawancara kepala sekolah tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah Bapak. Dan ini adalah tugas dari pembimbing dari Wikipedia, dan mohon doanya semoga dalam pelaksanaan pendidikan guru berharap ini berjalan dengan lancar disertai doa dari kepala sekolah. Baik Bapak, di sini ada beberapa poin yang harus saya sampaikan kepada Bapak kepala sekolah untuk mengawali wawancara kita pada hari ini. Pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana pemimpin atau kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, khususnya di SMK Negeri 2 Setu. Baik ya, terima kasih. Bicara sumber daya itu banyak faktor ya. Jadi banyak faktor, tapi dari beberapa faktor yang banyak itu yang titik berat saya prioritaskan itu di sumber daya manusianya dulu. Jadi sumber daya manusia yang ada di SMK 2 Setu itu yang betul-betul harus diperhatikan. Karena sebaik apapun sumber daya yang lain, kalau sumber daya manusianya tidak disiapkan, itu niscaya akan berhasil. Tapi bisa berjalan baik. Ya. Jadi faktor utama itu dari sumber daya baik manusianya, ya sarananya, sarana anggarannya, gitu, ya. Sarana pendukung lainnya. Tetap prioritas nomor satu sumber daya manusia itu yang ditingkatkan. Kalau sumber daya manusia sudah bagus, insya Allah sekecil apapun sarana yang ada di sini, kalau manusianya kreatif, inovatif, sekolah bisa berjalan baik. Baik Bapak, sumber daya manusia kalau dari Kementerian Pasir seperti apa sih yang pemberdayaannya atau pengelolaannya? Intinya gini, karakter di sekolah, ya, karakter guru itu berbeda-beda. Nah, perbedaan itu tidak dijadikan suatu masalah, tapi dijadikan suatu keadaan yang saling melengkapi. Ibarat warna, ya ibarat warna. Ibu warnanya merah, gitu ya. Terus ada teman ibu yang lain senangnya hitam, yang ini senangnya warna kuning, gitu ya. Kalau semua ibu warna merah sama menurut ibu, ini tidak akan baik juga. Akhirnya saya harus bagaimana ini yang senang masing-masing kita gabungkan. Sama halnya kayak pelangi gitu ya. Manakala berbeda warna disandingkan, semua menjadi sesuatu yang indah. Gitu ya pakai. Berarti lebih pada kolaborasi. Kolaborasi betul, iya. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian yang saya tanya kembali itu kalau dari kepemimpinan Pak Asep sendiri dalam pengelolaan modal sosial yang baik, seperti apa bentuknya dalam kepemimpinan Pak Asep di SMK Negeri 2 Setu? Ya, pertama yang selalu saya gunakan adalah hati dulu. Pada saat saya mengambil tindakan, keputusan, saya melihat dulu kondisi yang bersangkutan siap tidak, gitu ya. Jadi itu yang selalu saya perhatikan, itu adalah perasaan hatinya dulu. Begitu dalam kebijakan apapun, saya melihat itu dulu. Manakala ini belum siap, maka mungkin itu harus didiskusikan dulu. Jadi saya pada saat mengambil keputusan tidak berdiri sendiri, minimal saya mengobrol dulu dengan para waka yang ada, ya. Sehingga nanti pendekatannya bisa langsung oleh saya, tapi bisa jadi dengan dia ada temannya yang dekat dengan siapa, lewat itu secara perlahan. Gitu. Jadi pelibatannya melibatkan semua komponen yang ada di sekolah. Pernah kan Bapak dalam melibatkan modal sosial, kita melibatkan semua warga setempat atau sekitar sekolah gitu. Apakah pernah dilakukan oleh Bapak Asep? Oke. Tadi yang saya bilang, Bu, bicara sosial tidak hanya bicara aspek internal, ya. Eksternal itu harus diperhatikan. Lembaga-lembaga pun harus kita jalin, ya. Sehingga nanti tadi yang kolaborasi antara pihak sekolah, masyarakat, lembaga pemerintahan, orang tua, itu bisa menjadi satu. Itu yang buat sebenarnya. Nah, termasuk di atas kegiatan apapun yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, walaupun itu ada otonomi sekolah, ya, tetap manakala misalkan akan terjadi minimal suara, misalnya suara keluar segala macam, ada. Kalau saya tidak bisa, minimal kita ada wakafudin yang bisa memfasilitasi, minimal ada informasi kepada masyarakat terdekat. Ini kalau misalnya modal finansial ya Pak, kita masuk ke modal finansial, seperti apa sih pengelolaan dalam pemberdayaan Bapak Asep dalam pengelolaan di finansialnya di SMK Negeri 2 Setu? Oke. Yang pertama kita bicara skala prioritas. Jadi ya skala prioritas yang
Jadi RAKS atau anggaran yang sudah direncanakan itu boleh melambung tinggi. Tapi pada saat implementasi di lapangan kita lihat skala prioritas, gitu ya. Itu skala prioritas nomor 1. Nah, SMA 21 sampai detik ini ya masih titik utamanya sumber pendapatannya itu adalah mengandalkan dari dana pemerintah. Karena partisipasi masyarakat sampai saat ini belum maksimal, gitu ya. Akhirnya kita memaksimalkan itu dana-dana dari pemerintah yang mungkin berimbas pada program-program, karena tadi program yang diharapkan ingin bercerita lebih tinggi karena keterbatasan anggaran dan aturan, maka kita terbatas, tapi tidak mengurangi semangat. Itu yang tetap saya dorong ke teman-teman, gitu ya. Semangat itu harus nomor 1. Ya. Perkara nanti rezekinya tidak maksimal itu bukan urusan kita, yang penting upaya yang kita lakukan. Gitu ya. Kalau seperti itu Pak, pernahkah dari Bapak Asik sendiri ya itu melibatkan finansial dari misalnya dari komite atau misalnya keuangan dari murid, nah itu seperti apa Pak dalam pengelolaannya? Oke, tadi yang saya sampaikan Bu, kita pada saat setiap awal tahun menyampaikan paparan program. Ya, kita sampaikan paparan program berikut kebutuhan sekolah. Nah, di situ ada transparansi disampaikan kepada orang tua. Dana dari komite dapat berapa, BOP dapat berapa, nah kekurangannya sekian. Nah, itu yang kita sampaikan pada orang tua. Nah, tinggal nanti timbal balik dari orang tua, apakah jadi ya sampai mendukung dalam ucapan saja, ya. Nah, ini yang PR besar SMK 21 yang terus dibangun, bagaimana caranya orang tua mau berpartisipasi, ya, menginvestasikan sebagian hartanya untuk kemajuan anaknya, gitu ya. Karena banyak Bu, kalau kita melihat tuntutan kebutuhan industri saat ini, ya, kalau mengandalkan dari BOS dan BOP tidak akan cukup. Ya, tidak akan cukup. Ya. Tapi orang tua pun sama, jangan banyak menuntut, ya. Tapi pada saat diajak berpartisipasi itu sulit, gitu, ya. Tapi yang jelas SMK 21 sampai detik ini tidak pernah menekan, memaksa kepada orang tua harus membayar dengan limit waktu sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi kami sampaikan kalau program ada yang tidak maksimal, kondisinya memang demikian. Dan secara itu kita melaporkan pada orang tua maupun komite. Terima kasih. Kemudian kalau misalnya nih kita masuk ke dalam modal fisik ya Pak ya, seperti apa sih dalam pengelolaan sekolah-sekolah? Oke. Sarana fisik SMK 21 baru yang sudah berdiri dari 2017 dan baru punya bangunan di Januari 2024 ini, ya. Kalau bicara idealnya sangat belum ideal. Dari 20 rombel kita hanya punya 10 ruang teori, 2 ruang praktek, ruang penunjangnya UKS, perpustakaan, OSIS itu sudah ada, ya. Hanya bagaimana memanfaatkan fasilitas yang terbatas ini, kita berinovasi, mengajak semua komponen warga sekolah untuk berdiskusi, ya. Artinya bagaimana jam pembelajaran bisa efektif walaupun di tengah segala keterbatasan ini. Makanya jam belajar pun di sini variatif, tapi tidak mengurangi makna, meningkatkan kedisiplinan, ya. Minimal itu, ya. Jadi belajar ada yang datang jam 7, ada yang jam 9, gitu kan, ya. Nah, tapi tetap tujuan pembelajaran harus tercapai, ya. Jadi tidak ada alasan fisik menjadi hambatan untuk maju. Ini kalau misalnya Bapak misalnya ada fasilitas yang belum terlengkapi di sekolah misalnya Pak ya. Nah, apakah dari kepemimpinan kita itu misalnya kita memberdayakan misalnya yang bisa kita gunakan gitu Pak, misalnya ya kalau misalnya di SMP itu kan musola misalnya belum ada ya Pak, di pasaran musola. Nah, bagaimana itu untuk memberdayakan agar pembelajaran tentang karakter siswa itu bisa didapatkan? Bu, tadi nomor 1 saya bilang sumber daya manusia itu, Iya. jadi peraganya. Manakala sumber daya manusia ini kreatif, ya, faktor-faktor yang lain akan bisa dikalahkan, ya. Tidak ada musola, artinya. Manakala gurunya kreatif, Bu, tidak ada hambatan karena tidak ada musola, tidak ada kegiatan keagamaan, ya. Allah tidak mempersulit tempat, gitu ya. Nah, makanya alhamdulillah di sini kadang kalau kita lihat ada anak yang kreatif juga,
pada saat waktu sholat mereka melakukan sholat di ruang kelas juga, itu ya. Jadi tadi tergantung bagaimana gurunya atau pihak sekolah, gitu ya, memberikan arahan, mengajak, memberi contoh, gitu ya, dengan fasilitas yang ada, gitu ya, tapi kita berdaya guna. Jadi sering saya ulang-ulang, jangan jadi disalahkan sarana yang tidak ada menjadi apa kita terhambat. Ya. Iya, tidak boleh Pak. Gitu ya. Belajar itu bisa kita lakukan, ranting pun bisa menjadi betul, pembelajaran. betul, iya. Baik Bapak, kemudian yang ingin saya tanyakan kemudian itu tentang pemetaan aset di modal lingkungan ya Bapak ya. Kalau juga sih di SMK Negeri 2 itu kan lingkungannya kayaknya bagus ya Pak Asri. Nah, bagaimana pemanfaatan termasuk SDM-nya dalam mengelola pemberdayaan dari aset lingkungan tersebut? Oke. Yang pertama, saya maaf kalau benar-benar sumber daya manusia ya. Saya di sumber daya manusia saya dulu. Mau lingkungan asri, tidak asri, kalau sumber daya manusianya nggak bagus, nggak ada artinya. Ya. Dan termasuk di sini, di SMK 21, dengan kondisi lingkungan yang memang segini adanya, ya, saya percaya kalau misalkan warga sekolahnya kreatif, ini bisa produktif. Nah, saya tugasnya hanya pertama menghimbau, mengajak mereka, yuk bagaimana caranya lahan yang ada bisa produktif. Ya. Sesuatu yang kata orang tidak ada apa-apanya, pada saat kita jadi ada apa-apanya. Ya. Sampah yang tidak boleh ada nilai jual, tapi pada saat ada di tangan kita, sampah itu harus jadi nilai jual. Itu yang ingin saya dorong, ya, ke baik keluarga sekolah, baik gurunya, anaknya, gitu. Ya. Jadi tadi ya, 6 prinsip yang selalu saya kembangkan itu tadi ya. Pertama, menanamkan tadi disiplin dulu. Ya, disiplin dalam segala hal. Ya. Anak itu gampang ya di polanya, tapi kalau kita yang jadi tidak itu sulit. Ya. Yang kedua ada komitmen. Yuk, mau tidak nih mau membangun sekolah ini? Semua warga sekolah tahu komitmennya seperti apa. Ya. Yang ketiga kejujuran. Kita harus jujur, ya. Dengan kondisi ini, jangan terlalu ingin melambung seperti apa ya. Yang berikutnya inovatif kreatif, gitu ya. Harus muncul itu. Nah, yang kelimanya harus punya kemandirian. Nah, yang terakhir harus realistis. Jadi program apapun itu realistis, ya, sesuai kebutuhan. Baik Bapak ya. Kemudian nih berarti yang kita tentang dari model manusia tentang Betul. SDM-nya dulu ya. Betul. Kompetensi yang berkebutuhan gitu ya Pak ya. Baik Bapak, yang selanjutnya tentang modal politik Bapak. Nah, seperti apa sih dalam pemanfaatan modal politik? Oke. Politik ini maksud politik apa dulu? Nah, misalnya kalau politik praktis atau politik apa yang maksud Ibu? politik misalnya nih ya, Bapak misalnya kayak misalnya ada hubungan di luar misalnya dengan industri, ada misalnya dengan hubungan misalnya dengan link yang bisa menjadikan jejaring ya. Iya, dan bisa mengangkat itu sekolah kita gitu Pak ya. Bu, saya selalu menyampaikan di internal sekolah bahwa tugas saya sebagai kepala sekolah saya ada sebagai marketing. Ya. Nah, Bapak Ibu guru itu sebagai kokinya. Nah, inilah yang saya lakukan. Saya di luar membuka link jaringan segala macam. Nanti pada saat sudah ada celah-celah itu saya melibatkan manajemen dulu. Ya, manajemen bagaimana nih anak-anak ini bisa diserap, gitu ya. Jadi kan anak tuh ada yang siap kerja, ya, prinsipnya bisa langsung bekerja diserap, ya. Ada yang harus cari kerja dulu, gitu ya. Ada yang tidak bisa cari kerja. Gitu. Nah itu harus nanti diimplementasi dari awal, ya. Makanya anak tadi diperkuat di dalam dulu, ya, soft skillnya segala macam. Makanya saya selalu mendorong tim BK itu harus optimal. Jadi BK tidak hanya menangani anak bermasalah saja. Anak yang punya potensi pun kalau tidak diarahkan pun tidak menjadi ada apa-apanya. Ya. Jadi itu ya. Jadi pada saat kita jejaring kita perkuat. Intinya apa? Kita membangun adanya MOU dengan industri satu. Kalau bicara ketenagakerjaan, kalau bicara aspek karakter segala macam, gitu ya. Kita membangun kerjasama dengan pihak aparat keamanan, baik polsek ataupun dari Koramil, gitu ya, kita dekat di sini. Makanya ada pembinaan ya dalam jangka waktu tertentu.
Lalu dari aspek kesehatan kita bicara kesehatan terdekat. Lalu pekerjaan kita berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja. Itu mungkin kalau Baik Bapak, nah ini Bapak yang model kasih tahu itu tentang model agama dan budaya ya Pak. Nah kalau dalam kepemimpinan itu Bapak, pastinya kita akan membutuhkan sebuah aset ya, termasuk juga misalnya bukan kita datangin tokoh-tokoh agama, kemudian budaya-budaya yang harus kita lestarikan. Itu bagaimana sih dari Bapak aset dan pengelolaan tersebut? Oke. Minimal di program itu kita fasilitasi ada yang namanya berkaitan dengan pembinaan mental, ya, ada pembinaan fisik, itu yang kita kolaborasi. Jadi mental, fisik, kolaborasi itu soft skill terbentuk. Nah, bagaimana teknisnya? Kita tadi kerjasama itu antar tidak hanya dengan pihak sekolah, bicara keagamaan, bisa jadi dengan tokoh-tokoh agama, bisa jadi dengan aparat keamanan pun bisa, karena agama sifatnya universal, gitu ya. Dan SMA 2 itu kan bukan sekolah agama, makanya itu yang kebinekaannya yang kita bangun, ya. Nah, dibantu dengan apa? Program implementasi lapangan. Jadi pada saat contoh kecil ada hari besar agama, kita fasilitasi, ya, kegiatan-kegiatan seperti apa, ya, untuk membangun karakter itu, ya. Lalu bicara aspek budaya, kita fasilitasi anak. Walaupun di sini tidak ada ekstrakurikuler seni budaya, tapi anak yang punya potensi seni budaya, manakala ada kesempatan di luar ada kegiatan itu, kita fasilitasi, kita jembatan. Ya buktinya FLS 2N kita suka aktif, walaupun anak mungkin berlatih di luar, tapi kita memberi jalan kepada mereka. Oke Pak, dari penjelasan Bapak tadi luar biasa ya Pak ya. Ternyata di sekitar kita itu semuanya aset yang kita dikelola sama kita juga sendiri oleh kita itu. Bagaimana yang penting bagaimana kita caranya pakai sendiri butuh berkompeten seperti itu ya Pak. Nah baik Bapak nih, dari beberapa pemetaan tentang aset yang telah disampaikan oleh Pak Asep nih, kira-kira rencana ke depan Pak Asep dalam pengelolaan pemimpin di SMK Negeri 2 itu seperti apa? Oke, saya tetap moto saya Pak. Saya menginginkan lulusan SMK 21 ini ke depannya menciptakan lulusan yang terdidik, ya. Yang kedua terlatih, yang ketiganya profesional, yang keempatnya religius, ya. Nah, bagaimana menciptakan yang empat tadi, ya, yang ini kita bangun, maka otomatis saya memberdayakan guru-guru ini. Bagaimana saya guru-guru ini bisa menjabarkan, ya, konsep yang empat tadi, ya. Itu yang saya bangun untuk ke depan. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir nih dari saya ya. Nih tindak lanjut dari perencanaan ke depan itu seperti apa Pak? Kita bikin indikator Bu. Setiap kegiatan itu ada indikatornya, ya, ke depan itu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan ini, indikator keberhasilan seperti apa? Nah ini ke depannya harus jadi acuan rambu-rambu siapapun nanti yang memegang kegiatan atau punya jabatan, lihat itu Pak, rambu-rambu. Sehingga kalau bahasa kerennya timbul SOP yang baku, ya. Kegiatan apapun di sini harus sesuai rambu-rambu itu. Jadi alat ukurnya terlihat seberapa jauh kegiatan itu berjalan baik atau tidak dalam berjalan. Baik Bapak, terima kasih ya Pak dari penjelasan Pak Asep, luar biasa ya Pak. Dan ini juga sebagai pembelajaran saya itu bagaimana belajar bersama Pak Asep, banyak sekali hikmah, ya kan, pemahaman gitu kan, tentang wawasan